Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka Az-Zahri, SS MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah tahun publik. Di sini kami dari kelompok 14L3 akan menjelaskan tentang materi analisis, pengawasan dan juga pertanggungjawaban APBN dan juga APBD. Baiklah, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naura Ataila selaku moderator dan rekan-rekan saya Raufel Mehadami sebagai pemateri, saya Mustika Azhara Salsabila sebagai pemateri, saya Raisa Rozomedia sebagai pemateri, saya Yalgi Rodara sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja lihat videonya. Baiklah, sebelum masuk ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kira-kira apa saja yang melatar belakangi materi kami pada hari ini. Menurut Anggara, pada tahun 2016, keuangan negara sendiri merupakan seluruh kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, termasuk uang, barang, serta hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Pengelolaan keuangan negara ini sendiri harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel melalui proses perencanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban. Hal ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran publik ini nantinya digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan juga dapat memberikan manfaat yang optimal. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar sistem pengawasan keuangan negara. Jadi konsep dasar sistem pengawasan keuangan negara ini adalah upaya memastikan pengelolaan anggaran itu berjalan sesuai dengan hukum, transparan, dan akuntabel. Lalu pengawasan ini dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan uang negara secara independen dan terstruktur. Lalu sistem ini penting karena banyak lembaga yang terlibat, sehingga setiap tahapan pengelolaan itu harus dapat diuji dan dipantau. Saya akan menjelaskan tentang pengawasan, pertanggungjawaban, dan permasalahan APBN. Nah, jadi pengawasan pertanggungjawaban APBN itu merupakan hal yang penting agar uang negara itu digunakan secara benar. Jadi setiap penggunaan anggaran itu diawasi dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Pengawasan itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada pengawasan internal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Inspektorat, dan BPKP. Yang kedua itu ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh BPK. Tujuan pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, namun untuk memastikan bahwa anggaran ini benar-benar digunakan secara tepat. Nah, setelah anggaran digunakan, pemerintah itu wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang telah diaudit oleh BPK. Setelah itu, laporan itu diserahkan kepada DPR dan DPRD paling lambat 6 bulan setelah anggaran itu berakhir. Nah, para menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah itu bertanggung jawab atas hasil penggunaan anggaran tersebut. Ini tuh ada yang namanya SPIP, Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Nah, SPIP ini merupakan sistem kontrol penggunaan anggaran itu agar digunakan secara tepat sasaran. Walaupun ada sistem pengawasan ini, namun masih banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan APBN. Yang pertama itu ada yang kurang koordinasi pengawasan. Yang kedua itu ada laporan keuangan itu yang sering terlambat. Yang ketiga itu masih banyak kebocoran anggaran yang dimana memunculkan kasus korupsi. Yang ketiga itu ada kurangnya transparansi. Yang kelima itu beban utang negara itu yang masih meningkat. Nah, masalah-masalah ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBN itu masih harus diperbaiki agar benar-benar memanfaatkan untuk rakyat dan pembangunan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengawasan, pertanggungjawaban, hingga permasalahan yang ada dalam pelaksanaan APBD. Pengawasan dan pertanggungjawaban APBN ini merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan keuangan daerah digunakan secara transparan dan akuntabel. Namun dalam praktiknya masih terdapat banyak kendala, sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan untuk memastikan pelaksanaan APBD ini digunakan secara benar.
Pada pengawasan internal, aktif melalui inspektorat melakukan audit kinerja, kepatuhan, hingga pengawasan dan evaluasi terhadap hasil audit. Pengawasan ini diperkuat oleh SPIP berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 dan dapat membantu mencegah risiko lebih awal dan meningkatkan akuntabilitas. Pada pengawasan eksternal ini, lembaga yang bertugas yaitu BPK, DPRD hingga masyarakat, di mana BPK ini bertugas untuk mengecek apakah dana daerah tersebut dilakukan sehingga sesuai aturan, dan DPRD membantu mengawasi dalam pelaksanaan anggaran hingga program yang dilakukan oleh pemerintah. Dan selanjutnya yaitu masyarakat ikut memantau dan melaporkan ketika ada masalah dalam pelaksanaan APBD tersebut. Dalam pertanggungjawaban APBD, pemerintah wajib menyampaikan LKPD sebagai dasar operasi BPK seperti WTP dan WPD. Meskipun sudah adanya sistem pengawasan, pelaksanaan APBD ini masih sering terjadi kendala, seperti daerah yang masih kesulitan untuk memenuhi standar akuntansi, SDM pengawasan yang masih kurang tersedia di beberapa daerah. Hal inilah yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan APBN ini sulit dideteksi dari awal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang SPIP untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di Kota Medan. SPIP memiliki peran penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kota Medan yang dikenal sebagai daerah yang memiliki anggaran yang besar, sehingga diperlukan pengawasan lebih lanjut agar dapat dikelola dengan baik. Namun, dari hasil penemuan BPK dan Inspektorat menunjukkan bahwasannya masih terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga diperlukannya evaluasi lebih lanjut. Di sisi lain, penerapan SPIP memiliki dampak positif seperti meningkatnya pelaporan keuangan yang awalnya dari kategori cukup baik pada tahun 2021 menjadi baik pada tahun 2022 dan 2023. Selain itu, terdapat penurunan penyimpangan anggaran yang awalnya dari 15 kasus pada tahun 2021 menjadi 7 kasus pada tahun 2023. Optimalisasi SPIP sangat diperlukan melalui peningkatan sumber daya manusia, penggunaan anggaran yang tepat, dan partisipasi masyarakat guna untuk meningkatkan APBD agar sejalan dengan prinsip good governance. Baiklah, sekian kesimpulan dari seluruh materi yang telah kami sampaikan tadi. Pengelolaan APBN dan juga APBD ini sendiri memerlukan pengawasan dan juga pertanggungjawaban yang kuat agar nantinya akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan juga efisiensinya ini dapat tercapai. Secara keseluruhan, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas, dan juga komitmen terhadap good governance ini sendiri dapat menjadi kunci untuk memperbaiki pengawasan dan juga memastikan agar pengelolaan keuangan publik ini sendiri dapat berjalan akuntabel dan juga efektif. Baiklah, sekian materi yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.